Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, sebelum pembelajaran siang hari ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca surah Fatihah ya. Mudah-mudahan pembelajaran pada siang hari ini berjalan lancar, terus semuanya mengerti, dan yang paling penting mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadirinnya Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya coba saya tanya murid kelas 10 berapa ini? 10-9. Semuanya ada berapa orang? Nah, 36. Siang ini masuk semua? Semua yang satu tadi izin ya? Berapa yang tidak masuk? 2. Kenapa sakit? Oh gitu. Jadi sedangkan yang sakit nanti segera diberikan kesehatan kesembuhan. Ya, oke. Selanjutnya ini kita menuju ke materi ya. Oke. Jadi saat ini anakku Pak Saiful akan menerangkan bab atau judul ini mendefinisikan dan mengenal sifat-sifat logaritma. Jadi dua judul besarnya ya, tahu definisi logaritma sama tahu sifat-sifat logaritma. Terus ada integrasi AI generatif dan prompt engineering. Jadi judulnya ini nanti membahas tentang apa itu logaritma, sifat-sifat atau rumus logaritma itu apa, nanti bisa dibantu dengan AI generatif ya. Terus di sini ada prompt engineering. Ini artinya rekayasa prompt. Jadi kalau ngomong rekayasa itu anak-anakku tidak selalu berkonotasi negatif. Jadi bukan yang itu pembangunan itu sama panitia pembangunan dananya direkayasa. Bukan rekayasa yang berkonotasi negatif. Rekayasa ini artinya yang positif ya. Kalian besok kalau kuliah di teknik itu namanya bukan teknik gitu bahasa Inggrisnya, tapi engineering. Teknik mesin engineering. Teknik electrical engineering. Jadi namanya engineering itu rekayasa. Saya yakin kalian pernah diajari engineering sama Pak Zain, bagaimana membuat lampu yang nyala, kedap-kedip mana, lampu satu yang matinya kapan. Nah, itu rekayasa engineering. Maka di sini ada istilah prompt engineering, bagaimana merekayasa prompt itu ya untuk menghasilkan jawaban AI itu yang sesuai. Kira-kira itulah sebagai judul dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau ini ada halo semua, hari ini kita akan menjadi dunia logaritma yang menarik dan bagaimana teknologi AI generatif dapat tulis sebagai pemantik, mana yang lebih keras, bisikan lembut atau dentuman musik keras. Bagaimana kita mengukur? Nah ini kan sekarang musim ini anak-anakku ya, musim kalau sana terutama di Malang Selatan juga namanya son. Ya. Kalau mata telanjang, telinga kita telinga biasa ini kan tidak mampu membedakan mana sih sebetulnya yang paling borok itu sebetulnya, apakah punya Riswanda, apa punya Breo, tidak bisa nah. Maka perlu adanya alat untuk mengukur kebisingan itu. Ada alatnya namanya dB meter, decibel meter, atau nanti ada namanya sound level meter, SLM. Jadi mana sih yang paling hebat? Lah, cara kerjanya alat mengukur sound itu tadi semuanya menggunakan teori logaritma. Tuh ya. Jadi logaritma ini ternyata aplikatif, tidak ngawang. Saya sering di pondok ditanya, Pak Saiful, jenengan ngajar logaritma itu untuk apa? Apakah nanti ditanya ketika di alam kubur gitu ya? Yo pasti kan tidak ya. Kalian habis ini saya dagang Pak di pasar Lawang, kira-kira ditanya nggak logaritma? Tidak. Ya, tapi jawabannya nanti ketika kita sudah menganalisa sound, menganalisa kebisingan di pabrik itu nanti banyak mesin-mesin yang suaranya bising. Cetak. Ada yang pernah masuk lingkungan pabrik yang canggih-canggih berbisik?
Nah, pabrik yang memenuhi standar kesehatan itu tentu bisingnya ini ada ukurannya. Lalu ukur kebisingan ini harus ada alatnya. Nah, alat itu prinsip kerjanya menggunakan teori logaritma. Kalau algoritma itu pelajarannya Pak Zen ya, urut-urutan bekerja ya memang agak mirip ya. Ya, apa baik ya. Ini judulnya begitu, lanjut. Oke, ini slide kedua ini logaritma itu jembatan dari eksponen ke dunia nyata. Jadi kalau ngomong logaritma dengan eksponen sebetulnya saling saling kebalikannya itu ya, kebalikan itu namanya apa ya? Kebalikan itu apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya? Ya. Logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Jika kita memahami pertumbuhan yang cepat, logaritma membutuhkan memahami skala yang sangat lebar seperti intensitas suara, tingkat keasaman hingga pertumbuhan populasi. Ya, oke, tujuan pembelajaran pada hari ini ada ini anakku, memahami logaritma. Ini bagi dua, mempelajari definisi sama mempelajari sifat-sifat logaritma. Sifat itu rumus, sama kayak sifat-sifat eksponen. Logaritma juga punya sifat-sifat logaritma. Lalu tujuan yang berikutnya yang kedua, aplikasi kontekstual. Ini tadi yang saya ceritakan, kalau di pondok sering kali saya dicekoki anak-anak, untuk apa Pak? Selama saya belum mengenal AI dan saya bingung. Dulu saya pelajaran logaritma diajari guru Semanesa dulu, nggak pernah saya tanya Pak untuk apa logaritmanya pernah. Pasti yang saya bayangkan mana Pak soal yang sulit, saingan deh sama temen yang senang matematika. Ayo kita mengerjakan ini. Dulu bayangan saya matematika itu selalu asumsinya cepet-cepetan menyelesaikan soal kalau dulu. Tapi sekarang karena ajaran di pondok anak-anak tidak mampu secara IQ. Yang ditanyakan untuk apa? Bingung saya. Untuk apa Pak saya mempelajari logaritma sama eksponen? Alhamdulillah dibantu AI ini jawabannya pas gitu ya, kira-kira ya. Jadi aplikasi kontekstual nanti ngitung namanya pH. Sudah pernah diajari di fisika atau kimia namanya pH? Sudah ya. pH itu kalau kita pelajari dulu berasal dari bahasa luarnya ya. Kalau di Indonesia kan itu pangkat hidrogen. Jadi larutan ini asam atau basa apa netral, tolak ukurnya pH. pH itu kalau mendekati angka 7, syukur-syukur pas 7 dia netral. Biasanya kalau netral diminum itu aman. Atau kalau enggak yang mendekati angka 7 sekian atau 6, sekian itu berarti mendekati netral dari aman. Jadi pH. Ada lagi dB, desibel. Ini di fisika ada namanya TI, taraf intensitas. Ini mirip yang cerita Horeb tadi. Sing Horeb itu sebetulnya paling Horeb punyanya merek Riswanda apa Brewok ya. Alat ukurnya namanya dB meter atau sound level meter. Supaya tahu, karena kalau pakai telinga nggak bisa, semuanya keras. Nah, ini nanti pakai prinsip logaritma sama populasi. Populasi itu nanti gini ceritanya. Misalnya di Indonesia itu diputuskan atau diteliti selalu tiap tahun itu nambah 10%. Jadi penduduk dari tahun sekarang ke tahun berikutnya selalu nambah 10%. Selalu begitu kecenderungannya tiap tahun. Maka kalau tahun ini misalnya ada 200 juta, kapan setelah berapa tahun menjadi 220 juta? Itu pasti ngitungnya pakai logaritma. Nah, gitu ya. Jadi yang aplikatif, yang kontekstual ini yang sering ditanya sama murid-muridnya pas saya di pondok, ini jawabannya. Ada 3 minimal, pH meter, dB dan populasi. Bahkan ada juga tentang itu, tentang ekonomi itu, tentang perbankan. Jika kita naruh uang di bank misalnya 2 juta, bank itu tiap bulan memberikan bunga 1% tiap bulan dari bulan sebelumnya, 1%-nya. Maka setelah berapa bulan uang yang 2 juta tadi sampai mencapai 2.500.000. Nah, itu ngitungnya pakai logaritma.
logaritma. Nah, itu ya. Oke, yang berikutnya, tujuan pembelajaran yang berikutnya mengenal AI generatif. AI generatif itu AI yang bisa mengenerate, bisa menghasilkan gitu, bisa menghasilkan sesuatu. Ada kalanya gambar, ada kalanya teks, ada kalanya musik gitu ya. Barangkali kalian lebih familiar dari kira-kira ini ya kalau ngomong AI ya. Jadi memahami konsep dasar AI generatif dan pentingnya prompt engineering. Oke. Definisi logaritma. Logaritma belum sama sekali ya? Belum. Ya, oke. Jadi gini nah, kalau misalnya 4 pangkat 3 sama dengan berapa? Ini pelajaran namanya eksponen. Suatu angka dikasih pangkat angka yang lain itu pelajaran eksponen. Berapa jawabannya 4 pangkat 3 ini? 4 kali 4 kali 4. Berapa jawabannya? 64. Iya, 64. 4. Kalau logaritma itu gini, 4 pangkat berapa yang hasilnya 64. Jadi yang ini namanya eksponen. Nah, logaritma penulisannya seperti ini. Angka yang di atas ini namanya basis. Angka yang ini bilangan yang ditarik logaritmanya ya. Bilangan yang ditarik logaritmanya. Kalau bilangan basis ini nah, bilangan yang harus positif, tidak boleh negatif. Jadi nanti dipelajari sendiri di sini ya. Ini harus selalu positif. Terus tidak boleh negatif berarti. Terus tidak boleh satu. Jadi tidak boleh negatif dan tidak boleh satu. Dilarang negatif itu ya. Dilarang teman-teman. Berarti kalau pecahan itu kan bukan negatif, bukan satu, kan pecahan boleh. Jadi misalnya sini pecahan setengah, log 64 boleh. Jadi yang namanya bilangan basis di pelajaran logaritma itu tidak boleh negatif, mungkin tidak boleh, sama tidak boleh, satu tidak boleh. Terus yang berikutnya, kalau di sini 10, logaritma yang basisnya 10 selalu nggak ditulis. Jadi kalau kalian menjumpai log 100, pasti yang dimaksud di sini selalu 10. Sama kayak akar. Akar itu kan gini ya. Kalau nggak ada apa-apanya sini, pasti maksudnya 2. Akar dari 4, akar kuadrat dari 4. Jadi kalau nggak ditulis itu artinya 2. Tapi selain angka 2, wajib ditulis ya. Selain 2, kalau 2 ada. Sama kayak ini, kalau 10. Lagi ini kalau di GPT, biasa nulisnya di sini nah. Nulisnya di sini. Kalau di literatur buku, nulisnya itu biasa itu di sini. Tapi ada juga yang chat GPT nulisnya di bawah sini. Misalnya tes log 3 dari 27. Coba yang depan sendiri yang semangat. Nah, jawabannya ya. Ismi kelihatan nggak? Log 3 di bawah atau 3-nya di atas boleh. 3 log 27 itu boleh. Itu artinya 3 pangkat berapa yang nilainya 27. Ismi berapa? 3 pangkat berapa ya? Supaya kalau dihitung nilainya 27. Iya banget? Pangkat 3 bagus. Jadi log 327 itu. Nanti kalau di chat GPT nulisnya gini. Ini underscore ya? Spasi. Ini nulisnya kalau di chat GPT nanti. Jadi nulis 3 di bawah dikasih apa ini namanya ini? Ada ya. Jadi kalau langsung spasi 27. Pasti hasilnya sama kayak ini. Nah, oke. Jadi pangkat berapa yang diperlukan untuk menghasilkan angka tertentu? Pangkat berapa untuk menghasilkan angka tertentu itu namanya log. Logaritma ya. Beda dengan eksponen. Berapa? Sekian pangkat sekian berapa? Tapi kalau ini pangkat berapa? Sudah sekian. Loh, mirip-mirip ya. Jadi logaritma itu tidak terlalu sulit.
Lanjut. Ini sifat-sifat. Jadi kalau ditanya logaritma itu apa? Pertama, kebalikan dari eksponen. Logaritma adalah pangkat berapa dari suatu angka yang menghasilkan angka tertentu. Itu artinya. Ya, coba saya tes. Kata-katanya tidak sama, tidak apa. Logaritma itu apa artinya? Masnya yang agak ngantuk dikit, Pak. Bisa ngantuk ya tadi ya. Dia sedang ngantuk sebelah wis. Coba logaritma itu yang sampean tahu apa li? Logaritma adalah apa? Ulangi. Perbedaan atau yang betul kebalikan dari eksponen. Terus yang lain selain itu ada lagi dua tadi pengertian logaritma. Siapa yang nyoba yang belakang pojok masih apa ini? Bisa lagi pintar Gali apa yang Gali tahu logaritma itu apa Gali? Pangkat berapa dari satu angka menghasilkan angka tertentu. Pangkat berapa dari suatu angka menghasilkan angka tertentu. Bisa? Lagi yang kedua, pangkat berapa dari suatu angka ya menghasilkan angka tertentu. Jadi dua itu ya. Wes itu loh. Nah, itu sifatnya ini kalau ada log A dari M kali N. Jadi log A-nya ini basisnya di sini, di atas ini juga boleh. Dari MN itu ada M kali N. Ini boleh ditulis log A dari M ditambah log A dari N. Jadi kalau ini dikali nanti lognya jadi 2 ditambah. Ini kayak yang di eksponen dulu ya. Jadi kalau dikali jadi tambah. Kalau dibagi log dari basisnya A ya, M bagi N kalau dibagi gini, ini dikurangi. Yang satunya log A dari M pangkat K. Ini K-nya yang pangkat ini maju ke depan. K dikali log A dari M. Log K-nya jadi perkalian. K dikali ya. Jadi ada 3 sifat yang paling dasar dari logaritma itu, yang bentuk perkalian menjadi pembilangan, yang bentuk pembagian jadi pengurangan, yang bentuk pangkat jadi perkalian. Paham itu? Ini sifat-sifat logaritma. Cukup sedikit kasihnya nanti ya. Pokoknya habis ya Pak Saiful ya. Ini cerita sedikit tentang kontekstual, maksudnya aplikasinya itu untuk apa logaritmanya tadi itu pH pangkat berarti tadi ya min log dari konsentrasi ion H+, ada minnya. Makanya semakin besar konsentrasi H+, ulangi, semakin besar konsentrasi ion H+, kira-kira pH-nya semakin besar apa semakin turun? Ulangi, semakin besar atau turun? Ya turun karena ada minnya di sini. Jadi kalau ini semakin besar pH-nya itu semakin kecil, maka asam itu yang ada larutan yang namanya asam pasti pH-nya kecil. Padahal teorinya asam itu konsentrasi ion H+-nya besar. Jadi kalau ada minuman misalnya Coca-Cola, Sprite gitu ya kan pH-nya harus menjadi netral aja ya. Misalnya cemar suatu apa gitu ya, tidak asam, berarti basa ya. Kalau basa itu kan ion H+-nya kecil. Jadi kalau ini kecil malah pH-nya itu menjadi besar, lebih dari itu basa karena ada minnya. Seandainya nggak ada min, ya sama, ini besar malah hasilnya besar. Karena ada minnya, semakin besar ion H+-nya, pH-nya semakin kecil. Terus dB tadi desibel, ini satuan dari taraf TI. Rumusnya 10 dikali log I dibagi I0. I0 itu intensitas suara nak ya. Jadi orang berbisik-bisik, suara paling kecil yang bisa didengar oleh gendang telinga itu namanya I0. Jadi intensitas suara yang paling kecil yang bisa kita dengar biasanya orang bisik-bisik. Nah itu ya, itu I0. Maka selalu ngitung dB itu harus tahu I0-nya. I0-nya manusia secara rata-rata itu kalau nggak salah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya, selalu satunya watt per meter persegi. Jadi kalau itu begitu selalu I-nya dibandingkan sama intensitas paling kecil yang manusia bisa dengar. Lalu berikutnya pertumbuhan penduduk tadi. Sekarang misalnya 20 juta.
dengan pertumbuhan tiap tahun 1% atau berapa persen itu ya, setelah berapa tahun jumlah penduduk menjadi sekian, itu juga menjadi soal logaritma. Oke, lanjut disingkat wis. Perkenalan antigeneratif mesin membuat ide. Antigeneratif dari itu ya, contohnya ChatGPT, Bertin, Midjourney. Cara kerja menerima prompt. Iya. Jadi AI yang biasa, yang paling akrab kita kenal itu biasanya ChatGPT ya, itu ada namanya prompt, tulisannya begini ya, atau instruksi. Jadi prompt atau instruksi itu menentukan jawaban AI. Kalau saya ke murid saya, bayangkan kita mau beli buku ke toko alat tulis, misalnya di Purwosari ada apa namanya, kalau di Lawang ada pelangi. Mbak mau beli buku, kalau gitu toh ya suka-suka mbaknya. Kalian dikasih buku tulis ya bisa, buku kotak bisa, halus bisa, karena ngomongnya nggak detail. Tapi kalau detail beda mbak, beli buku tulis yang isi 38, mereknya Vision, saya butuhnya 1 part. Tolong di packing juga karena buat kamu teman, lengkap nah, ngasihnya mbak persis apa yang kita minta. Beda dengan tolong kasih saya mau beli buku tulis. Ya tadi itu ya mesti seringnya keliru, dikasih seadanya. Ada tulis yang isi 58, kadang yang dikasihnya buku kotak. Kalau di sana buku banyak stoknya, sama kayak di mesin AI ini. Di sana banyak sekali jawaban yang mau dikasih karena pertanyaan atau perintah yang kita tulis tidak detail, maka jawabannya seringkali nggak cocok. Makanya nanti ada istilah prompt engineering, bagaimana men-create gitu ya supaya jawabannya itu tepat. Cara kerja ini kaitan dengan memberikan tulisan itu ya. Ini teorinya sedikit ya. Kalau ngomong prompt yang perintah di AI tadi, di GPT, Meta AI ada 2 jenisnya. Ada yang bertipe zero shot prompting, ada yang tipe yang kedua few shot prompting. Kalau yang zero shot itu langsung kita ketik, contohnya ini, hitung logaritma basis 10 dari 100, nggak ada kata-kata sebelumnya. Ini yang tipe zero itu artinya 0 kan ya, nggak ada apa-apa, nggak ada referensi, nggak mengupload data-data apa-apa, karena di ChatGPT kan ada tanda plus itu ya, bisa mengupload, nanti kita praktek ini. Tapi yang satunya yang few shot prompting, jadi promptnya itu dikasih ini dulu, contoh ketik dulu ini log basis 283, log 392 berapa, kalau dikasih saya maunya yang seperti ini, kalau ini berapa, maka jawabannya kayak gini aja, tidak perlu dijelaskan panjang-panjang lebar gitu ya. Ini namanya few shot prompting. Jadi maunya kita itu polanya begini loh, kalau Anda jawab itu dikasih polanya dulu. Atau yang namanya few shot itu Anda mengupload pelajaran matematika atau apa diupload, tolong buatkan ini sesuai dengan modul di atas aja di sini ya. Oke. Kolaborasi AI. Nah, ini habis ini ya kita ada tugas bikin. Tapi saya praktekkan dulu ya. Tugas buat 1 prompt kreatif untuk ChatGPT atau Saimen. Prompt kalian harus berkaitan dengan soal logaritma yang kontekstual, pilihan, dan seterusnya. Tujuannya agar AI dapat menyelesaikan dan menjelaskan soal ini. Langsung contoh di sini ya. Habis ini nyoba. Ini yang bawa laptop tadi ini. Atau perwakilan aja ya, perwakilan 1 ini maka 1 nanti sini, perwakilan ini 1 dikit aja ya. Cuma nanti ini ya, jawabannya harus ditulis, promptnya ditulis di buku, nanti dikumpulkan ya. Minimal walaupun tidak ditulis beneran, nanti kurang-kurang bukunya di sini ya.
Nah, kan kaya mobilnya bagus-bagus. Kalau itu gimana ya? Cuman karena di pondok itu istilahnya haram bawa laptop atau HP. Jadi bayangan saya yang nerangkan detail dari awal gitu. Karena anak-anak kan nggak boleh ya, kecuali pas pulang gitu ya. Kami sering kan anak-anak kayak familiar ya. Jadi kalau saya nerangkan di pondok itu ya gini pelan-pelan apa pengertian gitu ya. Atau gini apa contoh soal aplikasi dari logaritma. Contohnya nanti Pak Saiful menunjukkan apa contoh soal aplikatif dari bab logaritma. Ini yang saya selama ini kesulitan jawab murid-murid saya yang tes. Kadang cuma iseng, gurunya siap apa enggak. Jadi apa sih sebetulnya yang paling dekat dengan kita kalau ngomong logaritma itu untuk apa? Ini problem utama saya di pondok. Alhamdulillah ini bisa membantu. Karena selama ini bayangan saya logaritma itu ayo pinter-pinteran. Dulu selama ini saya di 1-3 dulu ya, ayo pinter-pinteran ngerjakan soalnya sulit. Kadang ada yang dapat dari bimbel yang di Malang, dulu ada bimbel namanya Teknos. Ada teman saya karena mampu ya naik bis. Belum ada grab ya naik bis les di sana, dikasih tantangan soal, dikasih coba saya itu ayo iso awam full lah gitu dulu ya. Dulu bayangan saya logaritma itu gitu, sampai sekarang bayangan saya itu tidak pernah memikirkan aplikasinya apa, kecuali kalau nyampe itu di fisika ada plan baru, oh logaritma yang waktu itu ini aplikasinya ya. Sehingga zaman sekarang harus kolaborasi ya. Jadi kalau sudah bahas logaritma harus tahu ini untuk apa. Kalau nggak muridnya itu pasti nanya. Kalau gurunya bisa jawab malu dong ya. Alhamdulillah sekarang ada AI. Jadi contohnya di pelajaran kimia ada skala pH. Air muka memiliki konsentrasi pH plus 1 dikali 10 pangkat min 4. Ini ya. Dan hitungnya pH itu rumusnya adalah min log konsentrasi H plus. Kira-kira bisa nggak memasukkan angka 10 pangkat 4 ke rumus ini? Coba yang sini ya. Jadi ada soal itu pH sama dengan min log. Nah ininya kan ketemu berapa tadi? 1 dikali 10 satunya nggak ditulis gak apa-apa ya, 10 pangkat min 4. Satunya ditulis boleh tidak apa-apa karena 1 dikali berapapun satunya nggak efek. 1 kali 10 ya 10, satunya kayak tidak berfungsi. 1 kali 5 ya 5, satunya tidak berfungsi. Tapi kalau selain 1 wajib ditulis. Karena 1 tidak berfungsi boleh dihilangi biar tidak ribet. Ini pakai sifat logaritma yang pertama, yang kedua, ketiga yang ada pangkatnya. Tapi kalau sifat logaritma yang pertama ada perkat. Kalau yang ketiga bagus ya. Kalau di depannya log ada bilangan berpangkat, rumusnya pangkatnya ini maju ke depan. Pangkatnya lah yang ini sisanya ini ditulis di belakang, jadi min log 10, min kali min plus log 10. Kalau nggak ada basisnya di sini, berarti basisnya berapa? 10. Ya, basisnya 10. Basis itu yang di sini kalau log itu ditulis basisnya 10 ya. 10 pangkat berapa supaya hasilnya 10? Berarti caranya? Oh iya, masuknya itu 1, 4 kali 1 berarti ketemu 4. Jadi kalau ada air cuka berkonsentrasi harusnya itu 1 kali 10 pangkat 4. M itu apa? Molar ya. Maka dia pasti pH-nya 4. Kalau pH kurang dari 7 itu biasanya namanya asam. Itu aja ya. Desibel ya gini. Atau satu lagi yang ini ya, habis ini nyoba nyari prom ya. Ini nyoba dikerjakan manual yang ini dulu, yang skala itu.
yang desibel. Sebelumnya dulu bukan gini, kalau saya rumusnya gini loh, nah. Taraf intensitas, nanti satuannya desibel. Cuma di sini disebut dB ya Pak Indonesia. Dulu namanya singkat saya di pelajaran fisika itu taraf intensitas TI. Rumusnya 10 log intensitas suara yang mau kita ukur selalu dibagi I0. I0 itu intensitas suara terendah yang paling kecil yang bisa kita dengar. Ya, biasanya 10 pangkat min 12 ya ini. Oke, kalau ini sebuah mesin menghasilkan taraf intensitas 10 pangkat 5 kali ambang pendengaran. Itu artinya I-nya itu 10 pangkat 5 dikali I0 ini artinya. Diulangi, sebuah mesin menghasilkan suara dengan intensitas 10 pangkat 5. Jadi 1 0,5 berarti 100.000. 100.000 kali ambang pendengaran I0. Artinya kerasnya suara mesin itu 100.000 kali orang berbisik. Jadi I0 itu artinya intensitas orang berbisik yang paling kecil yang Anda dengar. Nah, kalau begitu mesin itu punya dB berapa? Punya TI berapa? Dimasukkan sini. I-nya diganti 10 pangkat 5 dikali I0. Per I0-nya memang rumus tetap ditulis. I0-nya jadi apa kan kalau ada di atas sama di bawah? Dicoret. Log 10 pangkat 5. 10. Nah ini pakai sifat logaritma yang nomor 3 tadi. Pangkatnya ini maju ke depan. Ini tinggal log 10 ditulis di sini. 50. Log 10 itu berapa? Jawabannya? 1 kali 5 kali 10 berarti 50 desibel. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu ngitung desibel. Sama juga nanti kalau ada sound horeg gitu ya, tapi harus tahu berapa I-nya, berapa kali lipatnya suara bisikan. Nah, baru bisa dihitung dB. Karena orang awam yang kenal itu desibel, bukan yang I tadi. I itu satuannya watt per meter persegi, orang nggak kenal. Sama kayak lampu loh nak ya. Lampu itu kalau kalian ngomong berapa ampere orang nggak kenal. Di lampu itu berapa watt? Berapa watt mbak yang jenengan mau beli watt? Sama kayak intensitas suara ini orang kenalnya desibel. Begitu ya. Coba sekarang dari sini ada tugas kecil-kecilan ya. Langsung hasilnya ya. Ini loh, ini keterangan aja. Ini kalau bentuk eksponen 10 pangkat 3 itu 1000, maka bentuk logaritmanya 10 basis 10 log basis 10 dengan 1000. Nah jamnya bukan sini, jamnya gini ya. Ini yang kelompok ini ditulis. Beneran ini kalau disobek boleh kan dikumpulkan beneran ya. Beneran habis ya. Oh enggak, rombongan ini beneran. Nah makanya ini ya, berat ya semuanya. Nah semuanya ya, gampang ya. Yang tingkat lanjutan nanti Pak Guru Matematika sini yang ada yang bisa bahasa saya. Ya. Ditulis dulu yang tengah aja, ini nggak ditulis ya apa yang tengah aja. Yang penting soalnya ini hanya bentuk mari dulu. Yang ini ditulis ya, log dari basis 3 dari 81 berapa ini yang belum ini. Sekarang yang belum ini ya, di sana yang ini. Ya, cuma saya belum ini sudah tulisnya. Gimana boleh? Udah ya, nanti dikasih tahu temennya yang sana ya, coba. Yang B ini soalnya tidak log ini. Gunakan sifat. Jadi tidak boleh langsung jawabannya ya. Kalau ada log basis 10 ini boleh kalian buang. Kalau basisnya 10 biasanya di literatur apapun ya jangan ditulis. Jadi ini ditulis boleh tapi biasanya tidak. Kalian buang aja ya.
log buka kurung 100 kali 1000. Diterapkan sifat logaritma yang pertama log perkalian. Yang kedua log pembagian, sifat logaritma yang kedua yang tadi. Perlu ditulis ulang apa? Enggak, sifat logaritma yang tadi. Masih apa ya? Kalau dikali dia ditambah. Berarti log 100 ditambah log 1000. Nanti log 100 berapa? Ditambahkan selesai. Yang ini log 1000 berarti log 1000 dikurangi log, ya basis berapa dikurangi selesai. Log awas ada basisnya 2. Jadi log basis 2 dari 8 pangkat 3 ini 3-nya sebagai pangkat maju ke depan. 3 dikali log basis 2 dari 8 berapa kali 3 selesai. Itu yang grup ini. Jadi tulis atau difoto boleh? Soalnya ini cuma 3 kalau sudah lanjut. Ini yang grup ini Pak Saiful karena tadi sikap menerangkan yang ke tidak bisa ketika ya. Persis kan persis katanya sama dia. Enggak apa-apa ini persis saja. Beda ya. Jadi yang ini itu dihitung manual coba. Ini pura-pura jangan dilihat ya. Kalau yang ini bisa, oh ya, fotonya biar adil ya. Ya, fotonya itu juga ya. Ya. Suara konser musik ini 10 pangkat 6 kali ambang pendengaran. Artinya 10 pangkat 6 kan 1 nolnya 6 kan ya, berarti 1 juta. Jadi konser musik apa yang kalian pernah lihat itu ya? Adel. Misalnya ya, wah itu kapasitas soundnya itu 1 juta kali orang bermusik. Nah kalau begitu kira-kira berapa desibelnya, dB-nya? Rumusnya jadi kasih contekan ini 10 kali log I per I0. Sudah ada contohnya. Dihapus juga yang ini ya. Ini dihapus ya, bisa kan? Ya ini ya. Ini yang grup ini. Sekarang terakhir yang grup sana. Itu selesai ya. Ya. Disingkat aja. Konsentrasi ini tulisnya. Konsentrasi Hubblesnya 10 pangkat 4 ditanya pH. Yang nomor 2 tadi itu ini I0-nya berapa kali ini ditanya dB, gitu ya. Oke. Terakhir kelompok yang garis paling kiri saya. Nah ini Ustaz pakai metodenya Pak Saiful di sini ChatGPT ya. Gunakan prompt berikut di ChatGPT vektor dulu atau vektor. Misalnya selesaikan log 2 dari 32 nyalakan. Terserah ini kalian nulis prompt perintahnya terserah nulis apa yang jelas ada hubungannya dengan logaritma. Mulai Pak aku ingin yang dasar apa pengertian logaritma boleh. Diskusikan apa ini? 1 progresif nomormu. Atau enggak 1, 2 boleh tulis ini ya. Ini ditulis nanti hasilnya di apa dikasih keterangan dikit. Oh hasilnya ternyata menerangkan ini penekanan ini ditulis di atas ya. Kalau promnya ini apa di sini hasilnya? Hasilnya enggak harus ditulis persis enggak. Oh menghasilkan teori yang bersikap dalam sebetulnya ya. Ngitung ini hasilnya benar. Bisa enggak ini? Ini perwakilan satu orang maju ke sini, chat sendirinya Pak Saiful buka, terserah mau ngetik apapun tapi harus sesuai dengan atau logaritma Anda boleh saya seorang jombloati. Bagaimana trik supaya cepat dapat tidak boleh ya. Ini bukan pelajaran itu ya. Kalau itu nanti ada sendiri. Gimana ya kelompok paling ini saya ini siapa habis ini? Ada satu yang ngetik, ada satu yang ada nulisnya dikumpulkan. Iya, habis ini selesai. Langsung lihat beneran, ini belum beneran. Apa hasilnya?
Bisa ya? Bisa ya, Le? Cuma matematika itu kalau awalnya kalian sudah tertarik sifat-sifatnya apa, kesenangannya itu kalau dari awal kalian ini yang soal kedua ini mana tadi? Iya betul, sama-samanya betul 15. Ini 3 kurangi 1, 2 betul. Oke bagus. Ini akan dikali ke depan 3. Iya betul. Oke bagus. 1 kurangi betul. Ini kurangi betul. Mana yang soalnya? Tadi yang hasilnya pilihan cuma gak sampai. Saya punya teman namanya Sikit, kayaknya yang punya Oke, kita panggil yang grup soal poin D ya. Ayo perwakilan maju 2 orang, 1 bagian nulis promnya di laptop, yang 1 mencatat promnya sama hasilnya. Ya, ayo perwakilan untuk yang mau mewakili. Ya, harapan saya nanti walaupun 1 yang mewakili, yang lain kan menjadikan. Ya, yuk, langsung di sana ya.
terserah, ayo. Nanti kalau angkanya nggak pas, ketemu komanya ya. Kalau basisnya 10, kalau kepingin angkanya supaya pas bilangan bulat, harusnya kan 10, 100, 1000, 10.000, juta gitu ya. Tapi kalau 50 ya nggak apa-apa, nanti ada komanya, kan nggak pas ya. Itu nyari yang pas dulu, atau biarin ini. Ya, oke, diatur ya. Ini namanya berapa pangkat dari 10 yang hasilnya 150 gitu ya. Kalau 10 pangkat 2 itu hasilnya 100, kalau 10 pangkat 3 hasilnya 1000 kan ya. Pertanyaannya tadi 150, maka pasti jawabannya antara 2 dan 3, berarti 2, sekian. Coba digeser ke atas, kita tidak dulu terus yang yang sana terus barangkali ada jawabannya berapa komanya. Nah itu ya, itu kalau dihitung ketemunya jadi kan antara 2 sama 3 dari ketemunya 2,1761. Jadi bentuknya gini ya, disertai langkah-langkah ini. Sekarang coba ya, few shot, ada contohnya 2 jika katanya Pak Sundateo. Ya, lihat di situ. Sama dengan dulu. Nah, sama dengan 3 koma spasi. Awas underscore-nya diisi dulu. Underscore berapa? Harus spasi 10.000. 10 atau langsung boleh. Underscore 10 150. Terus biasanya digeser ke atas lagi. Atau tangan 2 di jari 2 di jari 2 ke atas ya. Kalau apa ini yang S ini loh ya. Yang krum S ini loh ya. Nah. Biasanya gini. Iya. Oh, bisa di atas jawabannya. Ke atas. Di atas itu terus. Terus. Oke, ya jadi yang few shot karena contohnya itu langsungan. Log dari underscore berapa tadi 4 dari 4 3 langsung. Maka ketika disuruh ya langsung juga, maka log 1 juta ya langsung 6 ya. Tidak ada langkah-langkah seperti yang tanpa contoh. Ya keterangan ya di hasilnya ya antara few shot itu yang ada contohnya
sama yang zero shot itu hasilnya ada perbedaan. Jadi kesimpulannya anakku ya, untuk ChatGPT ini tergantung perintah. Kalau perintahnya maunya yang singkat-singkat, jawabannya dia singkat. Tapi kalau umum, jawabannya terserah dia. Ada kalanya dia singkat, ada kalanya dia malah panjang detail. Jadi yang pertama tadi yang namanya zero prompt tadi ya, itu kan tidak ada contohnya. Dia ngasih step-step karena dia ngambang maunya apa sih, mungkin tak kasih step itu. Tapi kalau kita enggak, aku nggak mau yang bertele-tele, maunya jika log sekian-sekian, maka log ini berapa, kan maunya cepat kan, maka dia akan memberikan jawaban yang to the point juga cepat. Oke, terakhir coba kira-kira perwakilan ya, pelajaran apa yang hari ini bisa kalian dapatkan. Boleh poin pengertian logaritma, boleh poin sifat logaritma, boleh poin tentang prom. Coba satu perwakilan maju ke depan, lihat ke sana. Habis ini selesai pelajaran kita. Coba perwakilan siapa ya yang berani? Ayo deh, terserah. Bisa pilih salah satu pelajaran yang hari ini dapat dari siang hari ini. Bisa pengertian logaritma, bisa sifat, bisa tentang prom tadi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Coba siapa namanya? Yang laki-laki wes, gantian. Coba maju. Atau yang perempuannya saya garis cepet aja. Gimana ya? Wes, ayo yang tadi juga cepet. Yuk, ganti. Terserah mau ngomong. Ada poin pengertian logaritma boleh, sifat logaritma boleh, atau tentang prom. Prom itu ternyata kalau zero seperti ini. Terserah. Yuk, coba. Boleh ke sini, maju di sini, ngadepnya ke sana. Atau kalau, ya wes, oke, maju sih. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, namanya siapa nih? Namanya Zefri Sulistya. Oke, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Terserah, boleh jam 1, 2, 3, terserah. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini saya itu mendapat pembelajaran bahwa AI itu ternyata bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika. Tetapi itu juga memerlukan prompt yang benar. Jika promptnya salah, maka tugas yang akan kita selesaikan pun akan berantakan jawabannya. Jadi kesimpulannya ya itu tadi, kita bisa menyelesaikan tugas MTK atau matematika itu tadi dengan prompt yang benar, itu menggunakan AI. Terus, terima kasih. Tepuk tangan. Oke ya, terima kasih. Saya kira dengan perwakilan dari teman kalian sudah mampu menjelaskan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang prom memang intinya ya. Jadi prom itu kalau benar perintahnya jawabannya benar, tapi kalau promnya itu perintahnya itu kurang benar, maka jawabannya itu pasti tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, saya kira pembelajaran kita hari ini sekian karena waktunya sudah habis ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.